Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Taruna untuk hari ini. Dan tentunya Gempita Nusa Taruna akan selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan kisah perjalanan hidupnya untuk kita ambil pembelajaran di dalamnya. Dan Gempita Nusa Taruna hari ini mengangkat tema Ayo menjadi bagian dari aksi berbagi. Dan aksi berbagi ini adalah sebuah yayasan yang berada di Surakarta yang bergerak di bidang sosial begitu. Dan di studio sudah hadir narasumber kita dari teman-teman dari aksi berbagi, seorang inspirator tentunya yang memiliki semangat dan jiwa yang tinggi dalam memperjuangkan kepedulian untuk sesama manusia. Dan mari kita sapa terlebih dahulu, di samping saya ada Mas Sigit Wardono. Betul nggih? Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Mas Sigit ini sebagai CEO di Aksi Berbagi, betul nggih. Dan kemudian ada Mas Nanang Munawar. Iya, selaku kreatif program di Aksi Berbagi. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Iya, tetap semangat tentunya. Harus ya. semangat. Jadi perjalanan ke sini juga lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Hujan rintik tetap semangat. Iya, memang beberapa akhir pekan ini memang sering hujan ya. Tapi tentunya itu tidak menyurutkan untuk kita terus beraktivitas dalam hal positif begitu. Dan untuk aksi berbagi untuk hari ini tadi ada kegiatan apa? Kita tadi sepagian itu kita membahas perencanaan kita. Kebetulan nanti di bulan November kita ada ekspedisi ke Flores, ke Nusa Tenggara Timur. Kita tadi itu banyak koordinasi dengan pihak di Flores sana, memastikan kegiatannya bisa berjalan lancar. Insya Allah nanti pertengahan di bulan November ini kita akan berangkat ke sana insya Allah. Oke, baik. Dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber kita, bisa menghubungi di telepon 0271 6793000 atau di pesan WhatsApp dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 252 3000. Baik, Mas Sigit Wardono sebagai CEO di Aksi Berbagi. Ini Mas, untuk mengawali perbincangan kita sore hari ini, tentunya kita harus mengenal lebih dulu ini Yayasan Aksi Berbagi ini apa, dan mungkin ada sesuatu hal, kisah ataupun pengalaman yang mungkin menjadi alasan utama berdirinya dari Yayasan Aksi Berbagi ini. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu kami itu punya background kerelawanan. Ya. Jadi para pendiri Aksi Berbagi itu kita ada 3 pendiri. Ya, ada kami sendiri, Sigit, terus kemudian ada Mas Faris, orang Solo juga, terus kemudian ada Mas Taufik juga orang Solo semuanya. Nah, kami backgroundnya adalah relawan. Kemudian kami ingin bagaimana agar kegiatan berbagi itu bisa mudah dilakukan. Ya, karena waktu itu sekitar tahun 2014 itu secara teknologi itu belum begitu maju lah ya, di Solo ini terutama. Kemudian kita itu ingin gimana sih caranya agar berbagi itu mudah, berbagi itu gampang loh dilakukan. Nah, makanya kemudian kita membuat sebuah platform website ya, dengan nama aksiberbagi.com. Dan website itu kemudian kita ingin agar orang berbagi itu gampang, semudah menggerakkan jemari jempolnya ya. Karena kan sekarang itu orang
pakai HP aja, scroll HP semuanya, sehingga kita ingin orang donasi mudah. Orang ada masalah, ada musibah gitu ya, cukup di-upload di website, kemudian di situ kemudian bisa terhubung dengan orang-orang baik. Dan kemudian muncullah inspirasi gimana sih caranya kita itu bisa saling terkoneksi antara yang membutuhkan dengan orang yang berlebih, kita jembatani bertemu melalui aksi berbagi.com. Kira-kira inspirasinya begitu, Mas. Jadi kami muncul ingin memudahkan berbagi itu dilaksanakan dengan segampang-gampangnya. Kira-kira begitu inspirasinya. Dan itu berdiri tahun berapa? Yayasan di tahun 2017, kita mendirikan yayasan 2017. Nah, kebetulan waktu itu kami masih istilahnya duduk-duduk, ketemu, ngobrol-ngobrol gitu ya, anak muda gitu ya. Zaman itu masih muda, Mas, gitu ya. Zaman itu masih muda gitu ya. Ya sekarang masih muda insya Allah. Nah, saat itu masing-masing masih punya kesibukan sendiri-sendiri. Ya, saya sendiri di Sukoharjo ada sedikit usaha kecil-kecilan ya. Akiko, Mas Faris punya kesibukan sendiri, Mas Taufik mengajar gitu ya. Akhirnya ketika di tahun 2020 ya ada bencana COVID ya, corona itu, kemudian wah ini ada banyak masalah ini di masyarakat. Gimana sih kita bisa ikut berkontribusi membantu masyarakat, membantu negara gitu. Walaupun kita sendiri masing-masing waktu itu kalau semuanya ya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar gitu. Akhirnya kita ada website, ada teknologi ini, gimana caranya agar ini bisa membantu orang lain gitu ya. Akhirnya kemudian kita aktifkan websitenya, dan kemudian alhamdulillah ketika banyak orang nggak bisa keluar, kalau dengan internet kan semuanya sekarang langsung rumah aja bisa tersebar kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kemudian dari situlah kemudian kami mulai mengaktifkan website aksiberbagi.com di tahun 2020-an, kira-kira begitu. Oh ya, baik. Jadi memang latar belakang dari aksi berbagi ini itu dulunya adalah sebuah perkumpulan yang itu merupakan sebuah kerelawanan ya, yang bergerak di bidang relawan begitu ya, di bidang sosial. Dan untuk Mas Nanang ini, tentunya kan perjalanan cukup panjang juga ini, dari 2017 itu tercetus dari aksi berbagi, kemudian mulai aktif kembali ketika COVID melanda khususnya di Indonesia di tahun 2020. Sejauh ini dari aksi berbagi ini memiliki berapa program? Wah, ya. Kalau program kita itu ada mitra, ada 200 sebenarnya pernah ya. Ada 200 mitra yang tergabung di aksi berbagi. Jejaring kami ya begitu ya. Dari tersebar dari mulai di ujung Sumatera, di Aceh sampai di Papua kalau Indonesia. Kami juga programnya juga menyasar ada di luar negeri juga. Baik kita ada punya program namanya Abadi, Amal Aksi Berbagi untuk Dunia Islam. Begitu, itu adalah program-program untuk luar negeri tentang mensupport dunia Islam. Ada Palestina, kemudian yang lain-lainnya begitu ada. Jadi kalau secara program alhamdulillah banyak, Mas. Program kami ada banyak. Kalau Indonesia ini alhamdulillah seperti yang ada di layar ya. Mulai dari Aceh, terus berjajar paling banyak memang Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian NTT, NTB sampai dengan di Papua. Alhamdulillah kami pernah hadir di sana begitu. Ya, begitu alhamdulillah. Oke, jadi ini ya, walaupun pada dasarnya untuk kantornya sendiri kan ini ada di Surakarta ya. Tapi memang untuk segala kegiatan dari aksi berbagi ini tidak terfokus pada satu daerah, mungkin di Surakarta atau di Jawa Tengah, tapi memang bisa di berbagai daerah begitu ya. Dan mungkin di situ yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari aksi berbagi ini. Iya, begitu Mas, alhamdulillah. Kemudian ini Mas Sigit, ini kan tentu merupakan suatu langkah yang positif ya bagi sebuah kelompok relawan, dan tentu ada ini respon dari masyarakat ini seperti apa? Kalau sejauh ini masyarakat itu sangat positif ya, antusias ya menyambut kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya. Artinya kalau sejauh ini terutama penggerak kita itu kebanyakan anak muda
Mereka itu ada yang banyak kan mahasiswa ya, mahasiswa semester akhir, apa namanya, biasanya mereka itu sedang banyak skripsian gitu ya. Mereka kan fokusnya skripsi, terus kemudian kok skripsi gabut gitu ya, ngapain gitu ya. Terus kemudian kadang kita ada kegiatan kami itu gimana caranya agar kemudian kegiatan itu fun, menyenangkan. Istilahnya kayak kalau orang sekarang itu healing gitu ya, mengobati stres, nggarap skripsi gitu ya. Itu mereka banyak ikut kegiatan-kegiatan kita. Healing Ya. tapi ini healing yang Tapi bermanfaat. bermanfaat Iya, ya. yang Artinya positif. Ya. kita itu setiap per 3 bulan itu bikin kegiatan ekspedisi ya. Ya namanya macam-macam ya. Nanti di bulan Februari misalkan per 3 bulan itu ada kegiatan kemana, ke wilayah mana yang memang di sana itu ada daerah, entah itu pondok pesantren atau mungkin panti atau mungkin masyarakat ya, itu membutuhkan sesuatu, kemudian kita ajak teman-teman relawan, kita publikasikan, kita ada ekspedisi berbagi ke suatu titik misalkan ya. Pernah kita kemarin ke Magelang misalkan, di sana ada pesantren tunarungu ya, Abata. Kita datang ke sana, menginap 2 hari, kemudian dengan teman-teman mahasiswa datang ke sana. Itu istilahnya mereka itu datang membawa beban pikiran, terus kemudian ikut acara kita, kemudian jadi fresh dengan membantu orang lain ya. Mohon maaf, dengan membantu orang lain dengan ala kadarnya, sebenarnya tidak membantu, tidak sesuatu yang dibayangkan harus dengan sesuatu yang banyak, enggak ya, tapi datang memberikan, ikut mengajar, ikut kegiatan dengan mereka, mendampingi, menemani, itu mereka ikut bahagia, terus kemudian pulang-pulang jadi tambah semangat gitu ya. Dan itu istilahnya kayak jadi booster gitu ya, mood booster gitu ya. Akhirnya kemudian semangat dari kegiatan yang seperti itu, kemudian mereka akhirnya tertarik dan kemudian ikut terus mendampingi, bersamai ya, kegiatan-kegiatan yang aksi berbagi gitu. Dan itu tiap 3 bulan kita ada kegiatan keluar gitu ya, memberikan masyarakat, manfaat lah masyarakat. Iya, tadi kan disampaikan bahwa ini ya, ketika mengadakan suatu kegiatan misal di luar itu kan menggandeng beberapa pihak, baik itu seperti mahasiswa mungkin yang di situ kondisi mereka itu sedang skripsi, mungkin gabut dan lain-lain. Tentunya ini kan untuk menjaga citra positif yang sudah ada di masyarakat. Ini ada nilai utama nggak yang ini benar-benar dijaga dari Yayasan Aksi Berbagi ini? Intinya itu kalau kita ya artinya ada secara umum ya, itu tetap harus dijaga ya, sebagai kita orang Timur, apalagi kita beragama Islam, yaitu harus dijaga value itu ya. Setidaknya itu kita akan ingatkan kepada teman-teman, oke, nanti kalau di sana itu harus ketika dengan orang tua, dengan ini harus begini-begini. Kita biasanya ada briefing, ada arahan-arahan lah sebelum datang ke lokasi. Kita selalu pastikan ada technical meeting, kemudian dibuat arahan, arahannya begini, sehingga istilahnya hal-hal yang kurang ya, namanya anak muda kan kadang ke bawah gitu ya. Iya, betul. Itu tetap bisa diminimalisir lah ya. Dan kemudian tentunya di antara kita itu senantiasa saling mengingatkan ya, sebenarnya ketika ada ini agak kurang pas nih ya, kemudian kita langsung diingatkan. Iya, memang tetap ada kontrol ya, dari pihak Aksi Berbagi sendiri untuk relawan yang ikut dalam kegiatan-kegiatannya begitu. Kemudian untuk Mas Nanang ini kan tadi disampaikan cukup banyak mitra ya, sekitar ya kurang lebih 200 ya, yang ikut menjalankan program Aksi Berbagi di beberapa daerah ini. Ada momen penting ataupun momen yang mungkin itu dari pihak Aksi Berbagi sendiri itu merupakan suatu hal yang paling membanggakan begitu dari beberapa program kegiatan itu? Ya, kalau dari program yang paling membanggakan apa ya? Karena alhamdulillah semuanya berkesan. Iya, semuanya. Alhamdulillah semua berkesan. Kalau dari kami memang core-nya dari dulu itu kita itu pengen dapat pahala jariah gitu. Iya, itu pengen dapat pahala jariah ya. Kalau kita datang ke suatu tempat, baik menggunakan
emblem apapun itu, ekspedisi kah, atau kita ada jelajah kah, atau kita sowan silaturahim, kita pengen jadi bagian kebaikan dari masyarakat yang ada di sana begitu. Sebagai contoh kemarin kita yang baru aja ya, itu kami ada program namanya Ekspedisi Merdeka Berbagi. Ekspedisi Merdeka Berbagi ini setiap bulan Agustus itu kami datang ke suatu tempat, bawa teman-teman volunteeran begitu. Kemarin kami ada datang ke Grobogan, nggak jauh sih dari Solo, ya, nggak jauh dari Solo. Kami datang ke sana, melihat situasi dan kondisi. Oh, ternyata nggak perlu jauh-jauh loh. Di sini tuh masih banyak yang perlu bantuan kita. Gitu. Nah, kemarin kami di sana, kalau biasanya di Solo, di sekitaran Solo Raya, sudah banyak MBG. Di sana sama sekali belum ada. Ya, kami hadirkan MBG kecil-kecilan. Kita mengawali. Dan alhamdulillah setelah itu hadir program MBG 2 hari setelahnya. Kami datang, ketemu dengan pemangku wilayah di kabupaten. Kami sampaikan, Pak, di sini belum ada MBG loh. Oh ya Mas, besok itu kita rapat ke Semarang, mau ada MBG di Grobogan. Oh, alhamdulillah. Terus kemudian kami hadir di sana. Selain itu ada Quran, kita distribusi Quran, ada juga program air, kita hadirkan sarana prasarana air, sanitasi, mendukung salah satu program SDGs ya. Begitu di sanitasi, kami hadirkan sumur untuk pesantren, di mana tempatnya sana itu kalau musim kemarau. Ini sebenarnya masih musim kemarau bukan ya? Pokoknya setiap musim kemarau itu kemarau basah ya, kalau kemarau itu kesulitan air. Bahkan anak-anak itu ada yang ya mohon maaf kita pernah ketemu nggak mandi, ada yang santri yang nggak mandi dan sebagainya. Masya Allah. Terus kemudian kita juga ngangkat nih di Grobogan itu ada sarana prasarana pendidikan itu yang sejak tahun 1950 itu belum pernah renovasi gitu ya. Nah, dan di sana alhamdulillah kemudian kita hadirkan program campaign begitu di aksiberbagi.com untuk ngangkat program tentang ini ada madrasah diniyah di mana tempat belajar Al-Qur'an para santri di Grobogan yang atas atapnya itu udah mau ambruk, tapi setiap hari di sana itu ada 210 santri yang belajar mulai dari abata sampai dengan Al-Quran, sampai doa-doa dan lain sebagainya, yang setiap hari selama 7 tahun dia di situ, tapi kondisinya memprihatinkan. Ya, kita hadirkan Quran, Iqra, dan banyaklah kegiatan yang lainnya. Ada juga yang kemarin di sebelumnya itu kami itu membuatkan sumur di program Ekspedisi Merdeka Berbagi juga ya Pak ya, waktu itu ya di Wonosobo ya, ya Wonosobo. Menarik itu di situ. Pesantrennya ini tuh kalau dulunya kalau disampaikan ustadznya itu yang khususnya untuk yang putri-putri itu antri mandi dari subuh ya. Jam 3 mandi. Oh jam 3 jam 3 ngantri, subuhnya airnya habis. Airnya habis. Ya. Jadi nggak sempat sampai belum sempat mandi. Belum sempat mandi, akhirnya ke pesantren, ke sekolah nggak mandi. Dan alhamdulillah setelah itu perjuangan kita berapa ya waktu itu ngebornya itu lama banget, ngebor sumurnya itu. Dan sekarang jadi sumurnya sumur artesis yang terus mengalir begitu, alhamdulillah. Semoga kami juga dan mewakili dari para donatur itu menjadi salah satu jalan barokah jariahnya lah untuk kita semuanya gitu. Masya Allah. Dan masih banyak sih Mas, kalau di kami ada program dari mulai kita pernah ekspedisi di paling barat itu ada di Riau ya Pak ya, Riau. Kemudian timur ada di Flores, kita pernah begitu, dan beberapa tempat yang lainnya. Oke, baik. Yang di Flores itu malah jadi kan di tepi pantai ya. Di pantai, terus kemudian ada pondok pesantren. Kalau di sana kan ini ya, mohon maaf ya mayoritas kan ini ya. Kemudian di situ ada sekumpulan, ada beberapa desa yang itu Muslim, dan kemudian di situ itu ada pondok pesantren. Untuk airnya itu kan airnya payo ya, karena di pantai. Karena dekat pantai. Betul. Ya, kemudian ada agak naik ke pegunungan itu jaraknya sekitar 2 kilo. Jadi kita bikin pipanisasi. Jadi bikin sumur di sana, kemudian dibikin bak besar, kemudian disalurkan. Baru disalurkan ke pondoknya itu ya. Alhamdulillah kita ada di situ, kemudian akhirnya bisa mengalir deras, dan tentunya ini harapan kita ya pahalanya terus mengalir. Saya kira mungkin spirit motivasinya itu tidak hanya tadi ya happy healing, tidak semata itu, tapi kemudian bagaimana kemudian kita hidup di dunia itu bermanfaat ya, kemudian kita itu dapat pahalanya mengalir, kemudian kita mengajak orang juga pahalanya mengalir, kemudian masyarakat yang diberikan itu juga mereka berbuat baik
terus mengalir jadi kebaikan yang terus menggulung kebaikan gitu. Iya, Masya baik, Allah. karena memang senantiasa kita sebagai manusia itu kan memang yang paling baik itu yang bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Dan ini Mas, dari berbagai banyak program, ini kan tentu tadi juga disampaikan bahwa menggandeng beberapa relawan juga. Nah, untuk menjadi relawan di aksi berbagi ini ada syarat tertentu tidak? Syaratnya apa, Mas? Wah, ini syaratnya sehat walafiat. Syaratnya sehat gitu aja, dan tentunya mau, Mas, karena tidak semua orang sehat yang kemudian mau ikut terjun relawan berjam-jam di jalan, naik turun gunung, nyari air, nyari sumber air, membawa tumpukan karung beras yang untuk kita distribusikan kepada para santri di pelosok negeri. Ya, syaratnya yang penting sehat, bagas waras, budal, Iya, dan juga mau, begitu aja. Ya, tidak ada syarat khusus, domisili juga tidak ada. Kemarin yang FCDC Merdeka Berbagi itu kami hadir dari relawan dari Palembang, ya, dari Palembang, Lampung sampai paling timur itu datang dari relawan dari Sumeneb. Nah, itu datang ke Solo, terus bareng-bareng kita bawa ke gerobokan, Ke lokasi, betul, iya. begitu. Jadi memang syarat utamanya tentu sehat, Ya. karena tidak mungkin ketika kita sakit kemudian kita ikut di relawan nanti malah jadi beban tersendiri ya untuk tim. Jadi memang harus sehat dan juga harus ada kemauan begitu ya. Kadang orang mampu tapi kadang juga tidak mau, itu kan juga belum bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya begitu nih. Dan pemirsa MTA TV dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, nanti kita tentunya akan mengulik lebih dalam ya bagaimana segala bentuk kegiatan dan program kerja yang ada di aksi berbagi ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ya masih di Gempita Nusa Taruna hari ini dengan tema Ayo Menjadi Bagian dari Aksi Berbagi. Masih bersama Mas Sigit dan juga Mas Nanang begitu dari teman-teman kita dari Aksi Berbagi. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, sekali lagi Anda bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kami melalui telepon di 0271 6793000 atau di pesan WhatsApp dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 252 3000. Baik Mas Sigit ini tentunya kan untuk mendukung dari segala bentuk program kerja aksi berbagi ini kan membutuhkan dana yang bisa dibilang tidak sedikit ya, cukup banyak tentunya dari berbagai program kerja yang dilaksanakan begitu. Nah, untuk dana ini sendiri, ini sumber dana ini dari mana? Ya Mas Faisal, jadi kami menghimpun kebaikan-kebaikan itu dari masyarakat ya, secara umum ya semua masyarakat Indonesia ya, dan itu kebanyakan memang personal ya, artinya orang per orang ya, bahasa kami mungkin detail ya kalau dalam dunia ininya ya, walaupun juga tidak terbuka, tidak tertutup ya, itu komunitas, kolaborasi bareng dengan komunitas, terus kemudian nanti juga dengan perusahaan yang mereka punya dana sosial itu juga kadang ikut join bareng ketika kita ada kegiatan ekspedisi keluar, mereka ikut bareng-bareng, kayak kemarin di Gerobokan dari PDA, dari perbankan ikut, aku ikut dong kegiatannya gitu ya, mereka ikut support seperti itu. Jadi so far sejauh ini program didanai oleh masyarakat secara umum gitu. Iya baik, tapi tentu ini enggak ada rencana atau mungkin angan-angan ini ke depannya, misal aksi berbagi ini juga mendirikan suatu badan usaha begitu untuk mendukung pemasukan dana. Iya betul, tentunya pingin ya, kalau di yayasan kan memang ada banyak bidang-bidang yang bisa dilakukan ya. Iya. Dari misalkan pesantren kah, atau sekolah kah, atau rumah sakit dan seterusnya ya. Dan memang
qadarullah kami sekarang fokusnya di bidang sosial, menggerakkan kerelawanan kepada masyarakat untuk saling bisa membantu. Ya, ada keinginan ke sana. Ya, tentunya mungkin nanti kami masih butuh banyak belajar ya. Iya, betul. Karena memang ya background kita itu memang banyak kan masih muda-muda, untuk mengarah ke sana masih butuh banyak belajar. Tapi kita punya keinginan ke sana, mungkin nanti bisa belajar ke sini juga ya. Gimana kemudian sebuah yayasan bisa berkembang, bertumbuh, dan kemudian bisa saling melakukan subsidi ya untuk bisa terus mengembangkan kebaikan. Iya, baik. Dan memang secara umur pun juga dari aksi berbagi ini bisa dibilang masih muda ya. Sangat muda sekali. Karena dicetuskan 2017, kemudian kembali aktif di 2020. Itu kan memang kalau untuk umur sebuah yayasan itu memang masih muda. Dan tentu harapannya ini juga untuk dukungan masyarakat agar Yayasan Aksi Berbagi ini kedepannya makin berkembang dan makin sukses. Dan tentu semua itu dilakukan agar dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat terkhusus di Indonesia ini ya, saudara-saudara kita di Indonesia. Baik, Mas Sananang, dari berbagai banyak program yang sudah dilakukan begitu, itu kan sering menggandeng relawan dari kalangan masyarakat ya pada umumnya. Untuk komunitas-komunitas tertentu mungkin ada kolaborasi tidak untuk mengajak komunitas yang lain agar ikut andil dalam kegiatan-kegiatan di aksi berbagi? Ya, tentu Mas ya, ada ya. Karena kita menyadari kami itu masih kecil banget gitu ya. Masih kecil banget dari bagian kebaikan yang luas ini, kami itu masih kecil banget. Kami nggak bisa gerak sendiri. Jadi akhirnya kami membuka peluang kepada komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia, dan bahkan kita juga ke luar negeri begitu, yang bisa kita kolaborasi program bareng begitu. Gitu. Misalkan ada program kemarin ada kawan-kawan PPI di Yordan, itu kita program kita santunan ke pengungsian ya, kamp pengungsian Palestina di sana. Di Yordan, kemudian dan beberapa tempat yang lainnya kita ada jejaring komunitas Mas, ada di Jambi, terus Gorontalo kemarin, ada Medan, Aceh, ke timur-timur begitu. Alhamdulillah. Dan memang kami salah satunya kolaborasi yang setiap tahun ada itu bersama dengan Forum Ma'ahid wa Madaris Quran Indonesia atau Formakin begitu. Yang kami sejak tahun 2021 itu berkolaborasi dengan Formakin menghadirkan program-program terkhusus pada Ramadan. Nah, Ramadan itu kami hadir program untuk mensupport buka puasa untuk para santri penghafal Quran di jejaringnya Formakin. Kalau Formakin sekarang itu ada sudah 270-an kalau nggak salah, kemarin beliau pembina Formakin itu menyampaikan sudah 270-an anggota. Itu kami hadir setiap tahunnya itu mensupport buka puasanya ataupun sahurnya untuk para santri penghafal Quran di seluruh Indonesia bareng Formakin. Ada juga yang lainnya, ada banyak ya begitu, alhamdulillah. Dan tidak ada syarat khusus, pokoknya ayo kalau ada sarana kebaikan, ayo bareng-bareng. Kalau bareng aksi berbagi bisa, no problem, kita bareng-bareng gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Oh iya, baik. Dan tadi kan juga sudah sempat disinggung di awal ya bahwa masyarakat luas sangat berpeluang ya, ada peluang untuk ikut menjadi relawan, dan juga komunitas apapun juga selama ada keinginan untuk ikut dalam segala program kerja di aksi berbagi. Nah, ini menghubunginya ke siapa dan caranya bagaimana ketika ingin bergabung begitu? Nah, izin menjawab ya Mas ya. Kalau di aksi berbagi itu kanalnya semuanya dari sosial media maupun dari sistem website kami. Oh, iya. Nanti langsung silakan dicek ya, aksiberbagi.com. Nah, di sana ada banyak sekali pilihan program-programnya. Kalau kami itu ada program Paretonya yang paling diminati, itu ada program air, baik pembangunan sumur bor, kemudian sumur pipanisasi, desalisasi, yang untuk masjid dan pondok seluruh Indonesia, juga untuk masyarakat yang kekurangan air, kekeringan begitu. Kemudian ada juga program Al-Quran. Nah, Al-Quran ini karena kami kerjasama dengan salah satunya Formakin tadi, kami hadirkan Quran ini untuk para santri penghafal Quran. Jadi Qurannya ada, kita cetakkan dari donasi Bapak Ibu melalui website yang ada, kemudian kita cetak,
di sana kita distribusikan kepada para ahlul Quran. Masya Allah, setiap hurufnya insya Allah berpahala ya, Masya Allah. Ya, Begitu insya Allah. Nah, Amin. selain dari Quran, kami juga ada program pembangunan masjid dan pondok. Begitu. Ada saat ini kami untuk yang Indonesia Timur itu ada Islamic Center Kokoda. Itu adalah kita menginisiasi bersama Formakin, menginisiasi pembangunan Islamic Center pertama di distrik Kokoda, di mana kalau Papua terkenalnya Pamunten itu tanda kutip terlihat seperti kawan-kawan kebanyakan Nasrani begitu ya. Tapi di sana ada satu distrik, satu suku yang asli Muslim begitu. Nah, tapi di sana masih kekurangan. Bahkan ketika kamu mau ke masjid itu naik perahu dulu, begitu ya. Jadi kita hadirkan sumurnya, kita hadirkan masjidnya, kita hadirkan asramanya, Islamic Centernya di sana si suku Kokoda. Nanti bisa langsung dicek di aksiberbagi.com. Banyak pilihan programnya, dan atau kalau misalkan mau tanya-tanya langsung bisa juga di Instagramnya Aksi Berbagi. Di sana ada komplit, nanti bisa dicek, ada WhatsAppnya, ada Instagram dan sebagainya. Kita juga terbuka di sana. Nah, kalau Mas nanti gimana, transparan nggak pelaporannya? Wah, ini yang jadi apa ya? Jadi tanda kutipnya yang selalu ditanyakan begitu. Nah, untuk menjawab itu, kami hadirkan sistem di aksiberbagi.com itu setiap transaksi yang Bapak Ibu salurkan ya melalui aksiberbagi.com itu bisa dipantau real time 24 jam. Kayak kita pesen makanan di layanan ini ya pengiriman gitu ya, kayak misalkan yang warna oranye, warna hijau begitu ya. Itu kita bisa pantau di sana. Oh, project misalkan kita donasi 100.000 di websitenya Aksi Berbagi. 100.000 ini akan disalurkan kemana toh? Nanti sudah langsung dapat notifikasi WA. Oh, terima kasih Bapak Ibu, donasinya sudah masuk ke websitenya Aksi Berbagi. Kemudian ini akan disalurkan ke project ini. Misalkan air untuk Indonesia Timur akan disalurkan untuk project alirkan air Indonesia Timur di wilayah mana, tanggal berapa, di mana gitu. Nah, setelahnya kalau sudah disalurkan ya, kalau sudah ada proyeknya disalurkan, nanti akan diupdate lagi, Bapak Ibu donasi Anda sudah disalurkan, sudah dibuatkan proyeknya, sudah disalurkan dalam bentuk sumurnya. Saat ini sedang pengerjaan. Kalau di layanan masak-masak gitu, pesan makannya sedang disiapkan restonya. Kalau ini tapi kita sedang disiapkan proyeknya, sedang dimasak. Oh, ini sedang pengerjaan proyeknya gitu. Seketika selesai, kalau biasanya yang aplikasi makan kan dikirim gitu ya. Kalau di sini kita kirim laporannya kepada Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dipantau, cukup dari HP, dipantau semuanya dari websitenya, langsung bisa Bapak Ibu rasakan transparansinya, insya Allah kurang lebih sebegitu. Iya, baik. Jadi memang sistematisnya memang sudah sematang itu ya, sebagai salah satu bentuk cara dan usaha menjaga amanah tentunya terkhusus bagi para donatur di kegiatan-kegiatan Aksi Berbagi ya. Jadi untuk segala bentuk donasi yang sudah diberikan, yang sudah diamanahkan kepada Aksi Berbagi ini bisa dipantau secara real time ya dengan melalui website di Aksi Berbagi ini. Baik. Kemudian Mas Sigit nih, untuk kedepannya dari berbagai program ini selama ini selain di untuk dalam program berbagi ataupun memberikan bantuan berupa baik itu bangunan dan lain sebagainya, pernah nggak melakukan misal membuka edukasi begitu, mengajak kepada masyarakat, melatih, memberi pelatihan begitu? Iya, jadi istilahnya kalau kita memberi itu kan istilah peribahasanya ya, jangan beri ikannya tapi beri kailnya gitu. Jadi betul, ya. Kita itu senantiasa membuat program itu harapannya itu yang kemudian dia itu juga sustain jangka panjang. Jadi misalkan ini kita bikin sumur ya. Sumur kan dia itu diambil airnya kan gitu ya. Betul. Sementara masyarakat juga harus kita sadarkan, istilahnya disadarkan gimana caranya agar kemudian air itu tidak semata dikonsumsi, dikomoditaskan kemudian habis gitu ya, tapi gimana kemudian
air itu menjadi sebuah siklus yang kemudian terus berputar, iya, hadir, baik. ada terus gitu ya. Iya. Maka kita gimana caranya coba di sini ditanamin, misalkan tanaman-tanaman yang dia itu berpotensi menghasilkan atau menampung air hujan. Oh, berarti harus di samping area sekian, radius sekian harus ditanami bambu misalkan, atau term besi ataupun yang lainnya. Jadi kita upayakan bisa satu paket ketika melakukan sebuah tindakan bantuan di suatu masyarakat itu, kita dilengkapi dengan yang lainnya. Terutama adalah sisi perbaikan mindset bahasanya mungkin, iya. istilahnya pola pikir agar kemudian masyarakat itu juga tidak istilahnya nanti ada air banyak terus kemudian dipakai nuwun sewu sakarepe dhewe gitu ya. Tidak seperti, tapi kemudian bagaimana mereka bisa sesuai dengan tuntunan agama kita, menggunakan air juga dengan baik, dengan hemat, kemudian dilengkapi dengan misalkan dengan penghijauannya juga disadarkan seperti itu. Jadi kita turun ke lapangan tidak semata ngasih ikan, tapi kemudian juga diberikan kailnya. Misalkan kita kemarin beberapa tahun yang lalu kita ke mana? Ke Flores ya. Ke Flores itu ya selain program air juga kita di sana kan kebetulan ada tenun ya, istilahnya masyarakat itu hidup dengan tenunnya. Bahkan kalau di sana itu tenun itu menjadi kayak harta yang berharga dan bahkan bisa digadaikan di kantor pegadaian gitu ya, kalau di sana begitu, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian itu bisa berdampak lebih luas lagi kepada masyarakat. Nah, mereka kendalanya biasanya adalah masalah pemasaran gitu ya. Nah, kita mencoba mengulik itu agar kemudian masyarakat semakin paham, semakin sadar terkait dengan permasalahan yang ada di sekitaran sendiri, dan syukur mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dengan kita pantik dengan program-program diskusi seperti itu. Baik, dan untuk harapan kedepannya ini Mas Sigit, untuk Yayasan Aksi Berbagi ini kedepannya ingin seperti apa? Tentunya terus berkembang ya. Kalau kami menyadari bahwa kantor itu, kami memang pusatnya di Solo ya. Kalau untuk membuka jejaring kayak semacam kantor itu tentunya itu butuh biaya. Nah, kita harapannya kemudian punya jejaring yang lebih luas, Indonesia semakin kokoh, kemudian bisa semakin banyak menyalurkan bantuan, menjadi penghubung kebaikan untuk masyarakat seluas-luasnya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kemudian jejaring relawannya semakin banyak, masyarakat yang bisa dibantu juga semakin banyak, harapannya demikian. Iya, gitu ya. Betul, ya sudah pasti ya, namanya relawan atau sebagai namanya sendiri ya, aksi berbagi, tentu keinginan utamanya agar lebih berkembang, lebih besar, dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas begitu untuk masyarakat. Dan untuk Mas Anang ini sebagai bagian dari kreatif program, mungkin dalam waktu dekat atau mungkin juga waktu panjang, mungkin ada program kerja baru ataupun program kerja dari aksi berbagi yang ingin dilakukan? Ya, kalau jangka panjangnya kami ini sedang merintis ya Pak ya. Kita ingin coba hadirkan, kalau biasanya kita bantu pondok pesantren, kita coba pengen ada sih kita membangun pondok pesantren sendiri juga gitu. Gitu. Nah, ini segi nggak jauh sih dari Solo, kami hadirkan ada program pondok pesantren pertanian begitu yang ada di Mojogedang Karanganyar. Ya, di sana ada kami kelola kebun, kemudian di sana kita hadirkan mandiri pangan, mandiri energi, dan nanti harapannya bisa mandiri pupuk sampai kemandirian itu dalam satu ekosistem wilayah yang terpadu. Kita harapan besarnya begitu ya. Ini saat ini sedang kita tata lahannya, sedang kita bangun beberapa tempatnya, kita tata pertaniannya seperti itu. Itu yang jangka panjangnya. Dalam jangka pendeknya ini insya Allah di pertengahan bulan ini, di bulan November, di tanggal 12-an nanti insya Allah kami mohon doa restu dari Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kami akan melaksanakan ekspedisi di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Inde. Insya Allah kami akan hadirkan kita angkat beberapa program-program permasalahan yang ada di sana.
kita kalau rencana kemarin Pak Sigit menyampaikan, yo 2 minggu Mas di sana. Oh iya, nggih Pak, derek gitu ya. Yang penting disangoni. Ya, kita akan ada hadir di Kabupaten Inde, insya Allah. Kita akan angkat beberapa permasalahan-permasalahan di sana. Ada yang masuk di kami, ada pipanisasi, ada kebutuhan air, ada kebutuhan pembangunan masjid, dan masih banyak hal yang lainnya. Dan insya Allah bagi ini terbuka juga kepada para pemirsa yang mau ikutan dalam program kebaikan ini, monggo silahkan langsung aja kunjungi di www.aksiberbagi.com. Kita jadi bagian jembatan kebaikan untuk masyarakat di seluruh dunia, dan utamanya di Indonesia. Bersama kita berbagi, bergerak untuk Indonesia. Oke, baik. Dan untuk di akhir segmen ini, Mas Sigit dan Mas Nanang, mungkin bisa dipesankan juga kepada pemirsa dan Sobat Muda Gempita Nusa Taruna agar rasa kepedulian sesama, kemudian rasa ingin berbagi ini semakin meningkat begitu. Jadi kebaikan itu menular. Jadi kalau orang mungkin istilah di masyarakat itu yang menular karena penyakit ya biasanya. Sebenarnya kebaikan itu menular. Nah, kita ingin kebaikan itu juga menular. Artinya kebaikan itu tidak berhenti di kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri, tapi kemudian gimana itu kebaikan itu bisa menular ke luas-luasnya. Iya. Nah, harapan kita dengan aksi berbagi.com itu kebaikan ini semakin luas, semakin bisa mengajak semakin banyak orang ya untuk terlibat, bahwa membantu, berbagi itu tidak harus kita nuwun sewu ya, misalkan kaya dulu, kita punya sesuatu dulu, enggak. Jadi berbagi itu bisa dilakukan dengan hal yang sepele, yang apapun yang kita punya itu sebenarnya kita bisa berbagi. Bahkan mungkin dengan pengalaman kita bisa menginspirasi, bercerita. Yaitu yang kemudian dilakukan oleh kita ya, teman-teman itu mahasiswa, ayo teman-teman punya apa? Ayo kita datang ke sini, masyarakat kita inspirasi. Kayak kemarin di Grobogan ada anak-anak yang istilahnya fatherless gitu ya, kehilangan peran sosok ayah. Ayo kita datang ke sana, kita berikan kasih sayang kita ke mereka dengan pendekatan yang baik. Insya Allah itu akan bermanfaat dan membekas. Ya, saya pernah merasakan itu, bagaimana kemudian ada mahasiswa dari UGM KKN di kampus saya waktu itu, pelosok, kemudian saya terinspirasikan dan kemudian saya harus bisa seperti mbak mas itu gitu ya. Artinya ya kebaikan itu harapannya itu semakin meluas sehingga istilahnya gimana sih cara menghilangkan kegelapan? Datangkan cahaya, datangkan kebaikan. Maka itu secara tidak langsung gelap itu akan hilang, keburukan akan hilang. Nah, ini mudah-mudahan gerakan kita aksiberbagi.com itu bisa menginspirasi dan kemudian bisa menjadi semangat ya bagi kita generasi muda, terutama ini para taruna-taruna itu bisa ayo ikut berbagi, ikut bergerak. Tidak harus punya sesuatu yang besar, tidak harus punya sesuatu yang banyak, tapi apa yang kita punya bisa kita bagikan kepada orang lain dengan ayo bergabung dengan aksiberbagi.com. Saya kira gitu mungkin, Mas. Iya, baik. Untuk Mas Anang mungkin ada tambahan? Setelah aksi berbagi yang walaupun masih kecil, dari kalau aktif kita masih baru 5 tahun, tapi dengan kehadiran kami di aksi berbagi itu ternyata kita masih melihat ya, kami masih melihat begitu banyak orang-orang yang masih perlu kita bantu. Jadi skop kita mungkin kita hanya dalam satu RT kita, ada saudara kita yang perlu bantuan begitu, atau ada pemirsa yang saat ini perlu bantuan dan sebagainya. Ternyata di luar sana itu masih banyak problem gitu ya. Dan kami ingin menjadi salah satu bagian dari pemecahan masalah itu. Ya, walaupun dengan kemampuan kita yang masih sedikit begitu ya. Dan harapannya kalau kami sedikit, yuk kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng. Kami yakin kami nggak bisa sendirian kok. Kami nggak bisa sendirian karena itu sudah fitrahnya ya, begitu ya. Sudah fitrahnya kita nggak bisa sendirian. Monggo bareng-bareng. Kami punya tagline bergerak untuk Indonesia. Ya, insya Allah dari tagline ini menjadi semangat kami untuk bisa terus memberikan makna, memberikan arti untuk masyarakat seutuhnya begitu. Ya, bareng-bareng monggo kita bersama-sama bergerak dengan kegiatan-kegiatan apapun. Ya, gitu. Mau ikutan di programnya aksiberbagi.com boleh, mau langsung membuat komunitas sendiri juga boleh. Itu senang banget ya pokoknya kita. Karena kolaborasi oke. Ya, kolaborasi oke. Karena kita punya selain dari bergerak untuk Indonesia, kami juga punya pedoman dimanapun tempat kita berada, kita akan harus jadi orang-orang penggerak kebaikan
live at kebaikan. Iya, baik, sangat inspiratif dan tentunya sangat memotivasi ini untuk kita semuanya. Dan terima kasih ini Mas Sigit dan Mas Faisal, Nanang terima atas kasih. perjumpaannya kita sore hari ini. Alhamdulillah. Semoga di waktu yang singkat ini tentunya para pemirsa dapat mengambil manfaat ya yang cukup banyak dari perbincangan kita. Dan untuk Yayasan Aksi Berbagi, semoga semakin besar, semakin jaya, dan untuk seluruh relawan yang ada di dalamnya senantiasa diberikan kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita di Gempita Nusa Taruna sore hari ini bersama teman-teman dari relawan Yayasan aksiberbagi.com. Dan tentunya apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita obrolkan tadi, semoga dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita untuk berbagi sesama manusia. Dan juga tentunya saksikan terus acara Gempita Nusa Taruna setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga berbagai acara yang lainnya hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Muhammad Faisal, mohon undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.